ya orang yang apa ya, orang yang tadi mungkin hidupnya ngontrak atau punya rumah tapi sederhana, tapi dia punya TV, dia punya motor, itu bagaimana? Apakah tapi dia kerja sebagai kuli gitu ya, sebagai kuli yang mana penghasilannya itu di bawah standar setengahnya dia per hari. Betul. Tapi itu dia punya TV, punya motor, punya apa lagi, punya ya kalau kehidupan normalnya ya normal Kulkas, AC. kulkas AC ya enggak, kalau AC enggak punya. Kulkas kayaknya kecil mungkin, Kecil, kecil. oke. Kulkas kecil, kalau AC enggak punya insya Allah. Iya. Itu bagaimana? Apakah termasuk miskin gitu? Apa perlu kita harus dijual dulu supaya menghidupi kehidupannya bagaimana? Oke. Supaya dia enggak dikatakan sebagai miskin, apa fakir gitu. Baik, berarti yang perlu kita jelaskan lebih adalah arti dari kecukupan. Kecukupan per orang itu sebenarnya bagaimana? Ya, begitu. Kalau dalam literatur fikih kita dari mazhab Syafi'i, itu kifayah itu isinya adalah mat'am, makanan. Kemudian yang kedua adalah maskan, tempat tinggal. Kemudian yang ketiga adalah malbas, pakaian. Itu kebutuhan primernya. Itu standar kehidupan. Sangat standar kehidupan adalah makanan, tempat tinggal, kemudian pakaian. Pakaian. Tiga ini. Lah, untuk yang selebihnya, ini bisa masuk dalam kadar kecukupan seseorang bila dia memang benar-benar membutuhkan. Contohnya kipas angin. Iya. Terus penerangan Lampu. Betul. Televisi. Nah, kalau benar-benar membutuhkan, maka ya itu masuk dalam koridor kifayati, kecukupan dia yang harus dia penuhi perharinya. Berarti kalau mau walaupun punya kipas angin, dia tetap dianggap fakir karena itu memang kebutuhan primer lah. Lah, sudah semi primer sebenarnya. Tanpa kipas angin dia sudah bisa hidup sebenarnya. Bisa hidup. Cuma memang tiap harinya dia sudah memang sangat butuh. Kalau tidak seperti itu dia akan kesulitan. Gitu ya. Seperti orang dikontrakan di pemukiman padat itu kan, kalau nggak ada kipas angin, panasnya masya Allah. Terlalu benar-benar nyesek ya. Iya, betul. Kalau motor gimana motor? Kalau tadi kan contohnya kipas angin. Kalau motor gimana? Dia seperti jadinya tadi. Dia punya motor, punya rumah sederhana rumahnya, kemudian punya pakaian, ya juga mereka juga punya makanan. Cuma ya makanannya nggak terlalu biasa lah. Iya, biasa. Nah, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali baru, atau seminggu 3 kali bisa makan daging dan sebagainya lah. Tapi punya motor, itu gimana? Ulama membahasakannya dengan bahasa ma yahtaju, hal-hal yang memang dia butuhkan. Hal-hal yang memang dia butuhkan itu masuk dalam harta-harta yang tidak harus dijual untuk menutupi kefakirannya, tidak bisa menghilangkan status kefakirannya. Ya, ma yahtaju itu berarti artinya adalah semisal kalau sepeda motor kan, fungsi utama sepeda motor adalah alat transportasi. Betul. Lah, kalau dia memang tiap harinya tidak bisa tanpa alat transportasi berupa sepeda motor, maka dia sepeda motornya ya memang harus dirawat, harus dibelikan bensin, harus dirawat agar tetap berfungsi. Berarti nggak usah dijual supaya mencukupi diri sendiri gitu. Nggak perlu. Karena itu termasuknya seperti semi primer tadi gitu ya, seperti betul, pasangin tadi ya. Betul. Maksudnya dalam hal-hal yang memang dia butuhkan. Bahkan TV pun kayaknya juga bisa masuk seperti itu. Kayaknya kalau kita lihat, kayaknya orang itu kok di Indonesia ya standarnya itu TV itu kayak sudah wajib atau HP lah. HP betul. HP ini Android. HP Android itu kayaknya sudah is my life gitu. Betul. Iya, betul. HP itu kayak sudah ya itu betul. kata. Iya. Jadi dalam artian standarnya orang normalnya Indonesia. Iya. Itu kayak kalau memang normal dalam artian nggak berlebihan, itu juga bisa dikatakan sebagai kebutuhan semi primer tadi. Semi primer, betul. Yang sehingga walaupun dia punya kelebihan, tapi kelebihannya itu memang semi primer. Iya.
itu tetap dikategorikan miskin, Betul. kategorikan fakir. Fakir, betul. Cuma ya itu tadi, kita harus tetap membatasi. Kalau tidak dibatasi, banyak orang yang mengaku fakir dan miskin. Karena mengaku segala harta yang dia miliki, segala perabot yang dia miliki, itu adalah memang benar-benar dia butuhkan. Maka jauh-jauh hari ulama sudah memberi garis. Apa garisnya? Di sananya itu adalah malin nafisin begitu. Bahasanya itu malin nafisin, harta yang indah begitu ya. Sudah melebihi dari kebutuhannya. Dan sebenarnya dia seandainya harta itu digantikan dengan yang sebawahnya, sangat-sangat cukup. Masih pantas lah. Masih pantas. Yaliku bihalihi, yang masih layak untuk kondisinya, yaliku bimuru'atihi wa irdihi, yang masih layak untuk harga dirinya dan martabatnya. Nah, katakanlah seperti Nyun Sewu, bisa saya saja contohkan. Oke. Ini jujur ini. Oh iya, oke. Semisal saya semisal HP. HP. HP Anda ini bukan. Oh, bukan ini aja. Okay. Kalau itu sudah nggak layak bagi saya. Anda ya. Ini semisal HP. Okay. Walaupun ini mereknya Xiaomi kan murahan ya. Oh iya, biasa gitu. Enggak usah macam-macam gitu. Oke. Iya. Semisal ini adalah HP yang harganya sekitar 17 juta. Umpama. Semisal ini. Oke, semisal. Pengandaian yang agak jauh ya sebenarnya. Oke. 17 juta semisal. Oke. Ini maka sekalipun saya ngomong saya butuh HP ini. Loh, maka itu tidak dibenarkan omongan saya. Bohong itu. Ya bohong. Anda nggak perlu semahal itu sebenarnya. Iya, Lo siapa toh saya? Kebutuhan saya apa toh? Iya. Kok sampai punya HP semahal itu? HP Xiaomi saja sudah lancar jaya. Iya. Yang harganya berapa? 3 jutaan gitu. Iya, 3 jutaan saja sudah lancar jaya. Ngapain 17 juta? Lah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka HP ini harus saya jual. Di mana hasil penjualannya itu untuk mencukupi kehidupan. Dan diganti dengan yang sepatutnya aja. Ya sepatutnya saja. Xiaomi gitu yang 3 jutaan. Nah, itu yang membuat standar seperti itu adalah khalayak umum. Umum menilai bagaimana, bukan pribadi. Kalau pribadi ya semuanya menyangka ini adalah kebutuhan pribadi. Ya kayak contoh pejabat, maaf ini pejabat. Betul, ada pejabat atau orang artis gitu ya. Ya. Kalau HP-nya bukan yang 17 juta tadi. Iya. Justru malah gak layak Kayaknya gak layak gitu kan. Malah gak layak. Gak itu gimana? Maksudnya dalam artian gini. Artis yang di situ atau pejabat yang di situ HP-nya itu biasa memang standarnya sih yang iPhone mungkin ya. Iya. Kemudian apakah dia bisa ketika dikatakan saya fakir, saya miskin walaupun dia punya HP yang standar tinggi karena memang kelasnya mereka kelasnya mereka memang kelas tinggi gitu loh. Ya, sehingga kalau mereka nggak pakai HP itu HP atau motor seperti yang tadi awal jenengan contohkan sebelum ketemu itu seperti pejabat yang di situ biasanya naik mobil atau biasanya motornya motor NMAX. Kemudian dia bisa mencukupi hari-harinya dia, kebutuhan harinya, tapi harus mengganti dengan Astrea. Grand Astra. Grand Astra itu ya. Itu motor butut gitu loh. Itu apakah harus dia menjual NMAX-nya, kemudian diganti dengan Astrea tadi atau Grand Astrea. Grand Astrea itu. Gimana? Enggak wajib menjual. Enggak wajib menjual. Karena untuk mencukupi diri sendiri enggak? Ya, enggak wajib. Karena yang memang layak bagi martabatnya, harga dirinya selaku pejabat pemerintah semisal itu ya memakai alat transportasi yang sekelas itu. Betul. Begitu ya. Berarti intinya lihat keadaan orangnya. Betul. Layak atau enggaknya gitu ya. Betul. Oke. Tapi ini gini ya. Tapi ini perlu digarisbawahi karena bukan berarti ini kan teori, konsep dalam fikih kita memang seperti itu. Namun jangan disalahpahami bahwa dengan konsep itu akhirnya kita semisal menjadi amil kemudian membagi harta zakat kepada siapapun maka sudah dibenarkan karena toh
toh mereka juga membutuhkan, toh mereka juga orang-orang miskin dalam kondisi saat ini loh. Kan banyak orang yang di PHK dan lain-lain sebagainya, Iya, itu kan betul, ya. banyak yang di PHK, Jangan disalahpahami seperti itu, karena prinsip lah ini. Prinsip zakat jangan dilupakan ini. Prinsip zakat adalah ighna'ul fuqara wal masakin anil mas'alah. Jadi mencukupi orang-orang fakir dan miskin dari meminta-minta. Kalau kita hanya melihat dari sisi orang itu sudah cukup fakir dan miskin, ngapain kita tidak serahkan? Tapi kita mengabaikan orang yang lebih membutuhkan. Berarti di satu sisi kita menyerahkan zakat kepada orang yang memang hakikatnya dia berhak menerima, tapi di sisi lain kita menjadikan banyak orang masih meminta-minta. Orang-orang yang lebih membutuhkan tuh meminta-minta karena tidak kita berikan zakat fitrah.